mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman yang kita tangkap yang adalah roh dan hidup. Itu adalah makanan manusia roh kita. Dan firman itu yang akan memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawi itu menjadi milik kita. Karena untuk mengetahui semua rahasia Allah tentang penyingkapan kebenaran firman Tuhan, kita sangat memerlukan yang namanya hidden wisdom. Dan saya percaya inilah waktunya kita menangkap kebenaran firman Tuhan, sehingga hikmat akan Tuhan berikan, hikmat untuk mengetahui semua rahasia, hikmat untuk menangkap semua penyingkapan firman. Dan mari kita siapkan kapasitas manusia roh kita menyembah Dia Raja di atas segala raja. Korala bataka shekere betaka sakara barabarabu. Kirala bataka syakara bataka rabarabarabu. Kami mau menangkap firman-Mu yang adalah roh dan hidup bagi kami, Tuhan. Kirala baya syakara rabu. Oh ribataka shekere darabu. Kirala baya syanda di dalam baya shekere darabu. Ribataka syanda hiri dalam bayan syikiri danabu. Hikmat-Mu Tuhan, oh Jesus. Sebab kami akan terus bertambah di dalam pengenalan akan Engkau, dalam favor stature, dalam wisdom. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu di rumah Allah. Oh rabataka syakara barabarabu. Firman-Mu yang kami tangkap, yang memisahkan roh dan jiwa. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan keagungan karya-Mu. Hari teruskan berita kepada hari, malam nyatakan dahsyatnya Sang Pencipta kepada malam. Guru bergemuruh dari tahta-Mu, gelombang surgawi terpancar ke segala penjuru. Getaran suara firman-Mu sentuh hidupku. Frekuensi surgawi bergelora di kedalaman rohku. Saat rohku menangkap gelombang suara-Mu, roh dan hidupku bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, lebih pedang bermata dua, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawi ku kenal. Firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan-jalanku. Thank you. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan keagungan karya-Mu. Hari teruskan berita kepada hari, malam nyatakan dahsyatnya Sang Pencipta kepada malam. Guru bergemuruh dari tahta-Mu, gelombang surgawi terpancar ke segala penjuru. Getaran suara firman-Mu
sentuh hidupku. Frekuensi surgawi bergelora di kedalaman rohku. Saat rohku menangkap gelombang suaramu, roh dan hidupmu bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, lebih pedang bermata dua, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawi ku kenal. Saat rohku menangkap gelombang suaramu, roh dan hidupmu bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, lebih pedang bermata dua, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawi ku kenal. Saat rohku menangkap gelombang suaramu, roh dan hidupmu bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, lebih pedang bermata dua, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawi ku kenal. Firman-Mu, firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan. Firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan-jalan. Firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan-jalanku. Oh, firman-Mu Tuhan, oh singkapkan firman-Mu. Oh, Rabaya Syakaranamu, firman-Mu roh dan hidup, firman-Mu kekal selama-lamanya. Firman-Mu menusuk amat dalam, bagaikan pedang bermata dua. Oh, memisahkan roh dan jiwa, oh memisahkan roh dan keinginan hati kami. Firman-Mu, oh Jesus, kirana toko shekere balabo, kirala baya sakara marah-marah. The hidden wisdom yang kami terima melalui rumah Allah menyingkapkan semua firman-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Biar roh kami terus terbuka untuk menangkap setiap firman-Mu, menangkap setiap penyingkapan-Mu Tuhan. Oh rataka shekere bala-bala-balamu, hirala bataka sakara bara-bara-baramu. Oh rabataka sakara bara-bara-baramu, kirataka syakara bala-bala-balamu. Rabataka sakara bara-bara-baramu. Oh reteke sakara bara-bara-baramu, kirala bataka sakara ribetoko sakara bara-bara-baramu. Hirana toko shaka, hirebete ke sokora baba baba. Hirana taka shaka, rabala bala 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 baya korana taka saka. Kirabata ka saka, rabara baraba. Kirato ko seke de bere bere baraba. Hirato ko saka. Hirala bala bala baya shanera lalabo. Hirala bataka shaka, hirala bala 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 baya seke. Jesus,
Oh, kami rindu firman-Mu. Singkapkan firman-Mu Tuhan. Oh, rabataka sakara barabarabu. Ada begitu banyak orang mengikuti Yesus untuk mendapatkan mujizat, tetapi mereka kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Dalam Yohanes 6 dikatakan ayat 67, maka Yesus kepada ke-12 muridnya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Oh, kami percaya Tuhan, perkataanmu adalah hidup. Perkataanmu adalah roh dan hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami membuka kapasitas manusia roh kami. Kami tidak mau menjadi Kristen yang hanya mengejar mujizat saja, tetapi ketika firman-Mu datang kepada kami, firman yang keras yang akan memisahkan roh dan jiwa, maka kami akan menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi makanan manusia roh kami. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah roh dan hidup yang kekal bagi kami. Oh, thank you Lord. Saat rohku menangkap gelombang suara-Mu, roh dan hidup-Mu bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, melebihi pedang bermata, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawiku kenal. Saat rohku menangkap gelombang suara-Mu, roh dan hidup-Mu bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, melebihi pedang bermata dua, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawiku kenal. Saat rohku menangkap gelombang suara-Mu, roh dan hidup-Mu bergerak kuat di dalamku. Begitu tajam, melebihi pedang bermata dua, menusuk begitu dalam, memisahkan roh dan jiwa, membuat hikmat surgawiku kenal. Firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan-jalan. Firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan-jalan. Firman-Mu yang tersingkap beri terang bagi jalan-jalanku. Kami tidak perlu takut akan perjalanan destiny kami, karena ketika kami menangkap firman-Mu, firman-Mu itulah yang akan menjadi terang, akan memberikan the hidden wisdom bagi kami, hikmat-hikmat Allah yang tersembunyi, untuk kami menangkap setiap rancangan-Mu, untuk kami menangkap setiap penyingkapan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menangkap kebenaran firman-Mu yang akan dilepaskan oleh orang-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang kami tangkap, firman itulah yang akan terus mengokohkan hidup kami. Firman-Mu yang kami tangkap oleh orang tua rohani kami yang merupakan master builder, membangun bangunan rohani kami, sehingga ketika angin banjir datang, badai itu datang, bangunan kami kokoh karena kami dibangun di atas dasar Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau menangkap penyingkapan-Mu, kami menangkap kebenaran firman-Mu yang adalah masa depan hidup kami. Inilah hidup kami berikan untuk terus dibentuk, dikerjakan, dijadikan dengan kebenaran firman Tuhan, sampai kami benar-benar menjadi the glorious church itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka kapasitas manusia roh kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Dewi, Tommy, dan Mami. Batakas sakaralabaya sakaralabasyeki. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat di mana kami sedang terhubung dengan kemah sejati yang ada di surga. Kami percaya tempat ini adalah tempat di mana kami boleh mempersiapkan kapasitas manusia roh kami untuk menangkap suara yang dari surga, suara Tuhan, suara kebenaran. Oh, suara yang dari surga itu adalah kehidupan kami. Suara yang dari surga itu adalah makanan bagi manusia roh kami. Suara firman-Mu itu adalah roti kehidupan. Kami percaya bukan sekedar pencukupan secara jasmani yang kami perlukan di muka bumi ini, tetapi kami membutuhkan makanan roti yang dari surga. Firman itulah makanan bagi manusia roh kami, untuk kami terus melihat bahwa perjalanan destiny kami adalah perjalanan yang terus membangun, perjalanan yang terus memiliki sebuah kehidupan yang bukan kehidupan jatuh bangun, tetapi sebuah kehidupan yang terus berkemenangan, kehidupan yang terus mengalami increase, pertumbuhan, pertambahan, sehingga kami terus bertumbuh di dalam wisdom, terus bertumbuh di dalam stature, bahkan terus bertumbuh di dalam perkenanan, di dalam favor Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami sudah mempersiapkan waktu dengan begitu baik, terutama semua anak-anak rohani kami yang ada di channel YouTube ini yang sudah siap. Kami percaya aliran-aliran surgawi, air yang dari surga itu akan memenuhi semua lumbung-lumbung hati kami, akan terus membanjiri hidup kami, sehingga kehidupan yang penuh dengan kebenaran itulah kehidupan yang terus mengalami freedom in the spirit, kemerdekaan di dalam roh. Kami terus haus, lapar, ya seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan memiliki bumi, mereka lah yang akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah kiranya wisdom understanding dari surga turun atas kami, sehingga pengertian hikmat yang dari surga akan terus membuka mata hati kami, mata rohani kami, untuk kami terus bisa melihat masa depan yang sungguh ada, dan harapan-harapan kami yang tidak akan pernah hilang. Sebab Christ in me, Kristus di dalam kami, Kristus yang terus bertumbuh di dalam kami melalui terhubung akurat dengan rumah Tuhan kebenaran dan orangnya Tuhan yang menjadi channel anugerah, yang menjadi penyelenggara kasih karunia, itu merupakan saluran untuk kami terus mendapatkan pertolongan-pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, salam kerajaan. Saya percaya kita semuanya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya yakin bahwa setiap kita, terutama anak-anak rohani yang sudah siap di channel YouTube ini, ya kita akan mendapatkan ya apa yang menjadi makanan bagi manusia roh kita pagi hari ini.
Saya ingin membuka di dalam Yohanes pasal 6. Ini sangat memberkati kita. Ya, sudah beberapa kali mungkin atau sudah sering kita membacanya, tetapi kita akan melihat kembali pagi hari ini ada berkat-berkat yang luar biasa ketika kita membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita akan melihat di situ Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita melihat di dalam pasal 6 ini ada beberapa tema di dalam ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-15 itu berbicara tentang ketika begitu banyak orang, ada sekitar 5.000 orang datang untuk mendengar perkataan-perkataan Yesus, maka Yesus melihat bahwa orang-orang banyak ini begitu antusias ya untuk datang berjumpa dengan Yesus untuk mendengar firman, tetapi secara jasmani mereka juga ya ada lapar secara rohani, tetapi juga mereka ada lapar secara jasmani. Itu sebabnya Yesus juga memperhatikan, saudara. Ya. Kita melihat di dalam ayat 1 dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, ternyata ada begitu banyak orang ya mengejar Yesus, ya datang kepada Yesus dari berbagai daerah, wilayah pada waktu itu ya. Karena mereka juga mendengar bahwa Yesus sudah melakukan ada begitu banyak mujizat-mujizat ya. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di berbagai tempat dan di berbagai orang-orang dan berbagai sakit penyakit ya. Jadi mereka datang dengan berbagai ya motivasi. Dan ayat yang ketiga berkata, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi apa yang Yesus lakukan ini, ya itu adalah sebenarnya adalah gambaran, bayangan bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan sebelum atau sebelum hari Paskah itu menunjukkan bahwa dia sendirilah yang akan menjadi Paskah itu sendiri ya, sehingga apa yang dia kerjakan pada hari itu ya tentang dia memberi makan 5.000 orang ya, ini menunjukkan bahwa dia sedang berbicara, dia sedang menunjukkan bahwa dia sendiri yang akan menjadi roti itu sendiri ya. Karena perayaan Paskah adalah perayaan roti tidak beragi ya, yang sering dilakukan hari raya yang sering dilakukan oleh orang Israel. Dan dia sedang menunjukkan ya, bahwa Paskah itu sendiri adalah dirinya sendiri. Roti yang tidak beragi itu adalah dirinya sendiri, yang bukan hanya menjadi makanan jasmani orang-orang Israel, tetapi yang sebenarnya adalah harusnya roti itu sendiri harus menjadi makanan rohani bagi orang-orang Israel. Kalau mereka diberi wisdom, kalau mereka diberi pengertian, kalau mereka disingkapkan. Nah, kita bersyukur pada hari-hari ini ya, kita percaya bahwa firman itu sudah tersingkap buat kita, kebenaran-kebenaran itu sudah tersingkap buat kita, bahwa roti yang sesungguhnya yang kita kejar ya, yang kita ingin makan, yang akan memuaskan hidup kita sendiri itu bukan roti jasmani lagi. Amin. Tetapi kita membutuhkan Paskah yang sesungguhnya. Kita membutuhkan roti yang sesungguhnya, yaitu makanan bagi kehidupan manusia roh kita. Karena kita harus terus membangun kesadaran, membangun belief system bahwa sesungguhnya Paskah, roti yang tidak beragi, roti yang sesungguhnya itu adalah kehidupan Kristus. Roti yang sesungguhnya itu adalah
perkataan-perkataan Kristus, perkataan firman. Ya, jadi kita melihat di sini, kita tidak akan membaca seluruhnya dari pasal 6 ini, tetapi ketika kita sudah membaca semua ayat-ayat ini, ya, saya hanya ingin menyimpulkan saja. Yang pertama, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, bahwa kalau kita membaca dari ayat 1, bagaimana Yesus memberi makan roti itu kepada 5.000 orang. Ya, dia memperhatikan kehidupan, dia memperhatikan kebutuhan daripada umat-umatnya. Kalau kita hidup di zaman ini sangat relevan, ya, bukan berarti bahwa ini hanya tinggal cerita saja, sejarah saja, tetapi firman-firman ini relevan sampai pada saat ini. Kita tahu bahwa apapun motivasi kita untuk datang kepada Tuhan, ya, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti. Ya, di level kita, sekalipun itu levelnya level masih orang percaya, ya, sekalipun level kita masih member saja, sekalipun level kita hanya menjadi murid saja, ya, naik lagi level kita menjadi seorang minister, ya, bahkan kita terus naik menjadi level sebagai seorang son di hadapan Tuhan. Dalam level-level ini Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita untuk mencari Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, mari level pengiringan kita, level motivasi kita, level kehidupan rohani kita, mari kita terus bawa untuk next level, ya. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang menjadi pencari-pencari mujizat. Amin. Bukan di level orang-orang yang hanya mencari kehadiran Tuhan saja. Ya, sebab ada banyak orang, ya, sudah ada di level untuk mencari Tuhan, mencari kehadiran Tuhan, ada di level hadirat Tuhan. Ya, tetapi kita tidak boleh stop sampai di level bahwa kita berjumpa dengan Yesus. Ya, sekalipun dengan motivasi untuk berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan, di level pujian, penyembahan, merasakan hadirat Tuhan, ya, mendengar suara Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, ya. Tetapi ingat, apa yang menjadi motivasi kita itu diperhatikan oleh Tuhan, ya. Sebab kita melihat di sini di dalam ayat yang Yesus memberikan teguran, ya, kepada orang-orang ini pada waktu mereka mencari Yesus untuk mendapatkan mujizat-mujizat. Bukan sebenarnya mereka, ya, mencari hal yang sesungguhnya, saudara. Kita lihat ayat 26. Jadi mereka mencari Yesus hanya untuk kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan perut mereka. Tetapi kita harus naik level. Amin. Di dalam ayat 26 Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Haleluya. Nah, yang pertama yang kita harus belajar di bagian ini adalah Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Amin. Memang kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ya, itu kita harus tahu bahwa mengikut Yesus itu kita harus, ya, bukan saja mengikut Yesus memikul salib, tetapi kita harus menyangkal diri, ya. Dan juga kita harus disalibkan bersama-sama dengan Dia, ya. Termasuk apa yang menjadi keinginan secara jasmani kita. Sehingga pengiringan kita, ya, pencarian kita akan Kristus itu bukan dimotivasi untuk supaya kita kaya, ya, supaya kita diberkati, supaya kita dicukupkan. Ya, kita percaya itu semua akan diberikan, itu semua akan diselesaikan oleh Kristus. Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan. Itu benar, saudara. Ya, semua apa yang menjadi kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Tetapi kita harus next level. Amin. Kehidupan rohani kita harus terus naik, saudara. Bukan hanya pengejaran untuk pencukupan secara jasmani, tetapi harus lebih daripada itu. Katakan amin. Ya. Sebab kalau kita hanya sampai di tahap pengejaran akan pencukupan kebutuhan ya secara jasmani, maka kita lihat ada teguran dari Yesus ya kepada orang-orang yang mengejar Dia dengan motivasi pencukupan secara jasmani. Bahkan pengejaran akan mujizat-mujizat. Kita tidak boleh ada lagi di level ini, saudara. Karena kita percaya ya, kalau kita ada di level di mana Tuhan mau kita berada, maka mujizat-mujizat itu sudah menjadi harian kita. Bukan lagi menjadi pengejaran kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita berada bersama-sama dengan Kristus, kita duduk memerintah dengan Kristus, maka setiap musuh-musuh itu sudah ada di tumpuan kaki. Ya. Karena seringkali mujizat dilakukan itu karena ada pekerjaan musuh yang harus diselesaikan. Contoh penyakit. Ada penyakit ayan, penyakit mata yang buta, telinga yang tuli, mulut yang bisu, yang lumpuh, ya. Bahkan Lazarus yang mati pun itu perlu dinyatakan dengan mujizat bahwa pekerjaan musuh itu harus diselesaikan. Amin. Pekerjaan iblis harus dibinasakan, dimusnahkan. Ya, karena Yesus tidak pernah menciptakan penyakit, tidak pernah menciptakan kematian, tidak pernah menciptakan masalah, tidak pernah menciptakan pergumulan. Tapi karena ada kehidupan yang tidak akurat, ya, kehidupan yang tidak ada di dalam ketaatan, kehidupan yang ada di dalam dosa, itulah yang menciptakan pergumulan, itulah yang menciptakan persoalan, itulah yang menciptakan sakit penyakit. Sehingga pekerjaan ini melalui mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, ini akan menghancurkan segala apa yang menjadi pekerjaan iblis, apa yang menjadi pekerjaan setan di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita tidak boleh ada terus di level ini, karena kalau orang-orang ini pun ditegur oleh Yesus, ya, maka kita percaya kita pun akan menerima teguran dari Yesus. Ya, kita pun akan menerima teguran firman kalau kita masih terus ada di level ini. Untuk apa? Supaya kita terus naik level. Amin. Pengejaran kita bukan lagi pengejaran akan mujizat. Pengejaran kita bukan lagi pengejaran akan pencukupan secara jasmani. Sekalipun itu adalah realita yang akan kita terima ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ketika sungguh-sungguh mengejar Dia. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita lihat di dalam ayat yang ke-27 Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Haleluya. Berapa banyak kita bekerja, ya, sekalipun itu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, bekerja di kebun anggurnya Tuhan, bekerja untuk Tuhan, tetapi kalau kita hanya mengejar makanan yang dapat binasa, ya, maka kita belum menemukan sesungguhnya arti daripada kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri buat kita. Ya, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Makanan apa yang bisa membuat kita bertahan sampai hidup yang kekal? Itu bukan roti, saudara.
yang dikejar oleh orang-orang. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, pada waktu Yesus berbicara kepada murid-murid tentang roti hidup itu, ya. Karena perkataan-perkataan hidup yang kekal, ya, perkataan-perkataan firman itu, ini bukan perkataan-perkataan biasa. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa. Makanan yang akan binasa ini adalah apa? Yang hanya habis di jamban. Amin. Ini bukan firman Injil yang seharusnya menjadi makanan kita, ya. Level Injil yang harus menjadi makanan kita, firman yang harus menjadi makanan kita, bukan yang hanya habis begitu saja. Amin. Tetapi kita harus next level kepada makanan yang kekal, makanan yang tidak akan binasa, yaitu kebenaran-kebenaran Injil kerajaan itu sendiri. Katakan amin. Ya. Firman-firman, perkataan-perkataan yang harus membangun kehidupan manusia roh kita. Haleluya. Di dalam ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid itu yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Haleluya. Jadi kita melihat, saudara. Jadi hal yang pertama yang harus kita pahami, ya, bahwa pengiringan kita, ya, pengikutan kita, pencarian kita kepada Yesus di dalam pelayanan kita, itu motivasinya harus kita luruskan. Amin. Bukan lagi pencapaian-pencapaian secara jasmani. Bukan lagi supaya kita menjadi kaya, supaya kita terkenal, supaya kita mendapatkan posisi, supaya kita dicukupkan secara jasmani, perut kita kenyang. Tetapi lebih daripada itu, pengejaran kita akan Tuhan, pelayanan kita kepada Kristus, pengiringan kita kepada Kristus, kita harus naik level. Padahal yang kedua adalah kita harus bisa menerima perkataan-perkataan yang keras. Kita harus bisa menerima Injil kerajaan. Karena Injil kerajaan itu adalah perkataan Kristus yang akan membersihkan, yang akan meng-cleansing hidup kita. Amin. Yang akan terus membentuk hidup kita, yang akan mendidik kita, yang akan mendisiplinkan kita supaya lurus semua motivasi-motivasi kita. Amin. Supaya pikiran-pikiran kita diselaraskan dengan pikiran surga. Supaya posisi rohani kita terus naik kepada posisi stature. Amin. Kita harus bertumbuh di dalam wisdom, di dalam pengetahuan dan pemahaman akan Tuhan lebih dalam lagi. Bukan sekedar Kristus yang kita cari untuk membuat mujizat, tetapi Kristus yang kita cari adalah rohnya, kehidupannya. Amin. Zoe, kehidupan Kristus, rohnya Kristus, itu yang harus kita terima, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita mengerti, itu yang harus menjadi kehidupan kita, itu yang harus menjadi makanan bagi manusia roh kita. Amin. Itu yang harus menjadi jalan kehidupan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Dan posisi rohani kita harus berada pada posisi duduk memerintah bersama dengan Kristus.
Amin. Berjalan bersama dengan Kristus. Melakukan segala sesuatu bersama dengan Kristus. Amin. Sehingga mujizat-mujizat itu hanya akan mengikuti saja. Mujizat-mujizat itu menjadi harian kita. Amin. Haleluya. Ya, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ambil menjadi jalan kehidupan kita adalah kehidupan Kristus. Bagian daripada kehidupan Kristus, the partaker of Christ itu. Amin. Bagian kehidupan Kristus itu harus menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Apa yang menjadi bagian hidup kita adalah mengatakan perkataan-perkataan yang harus menggoncangkan iman orang-orang percaya. Haleluya. Sehingga iman mereka harus bertumbuh. Iman mereka jangan harus hanya menjadi iman ya yang dasar. Hanya menjadi iman yang hanya percaya Yesus. Tetapi ketika datang gelombang angin tenggelam seperti Petrus. Amin. Bukan hanya iman-iman mujizat, iman-iman pencukupan, ya, amin. Tetapi iman yang bisa mengalahkan dunia, iman yang terus bertumbuh menjadi dewasa, sehingga bisa menghardik badai, menghardik ombak dan badai, saudara, amin. Haleluya. Iman yang bisa membangkitkan. Ya, bukan hanya membangkitkan Lazarus. Haleluya. Tetapi roh kebangkitan itu juga harus menjadi kehidupan kita. Haleluya. Sehingga kita juga menjadi orang yang terus bangkit. Orang yang terus bergelora. Orang yang terus berkobar-kobar. Amin. Bukan melempem. Bukan tersinggung seperti murid-murid di pasal 6 ayat 66. Ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa, saudara? Karena tidak bisa paham, mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Karena perkataan-perkataan Kristus itu adalah perkataan yang keras. Ya, firman yang harus kita dengar harus perkataan Kristus yang keras, seperti pedang yang bermata dua di dalam Ibrani pasal 6, ya. Ibrani pasal 6. Kita lihat. Kita tidak boleh ada di level elementary, ya, tetapi kita harus bertumbuh dari sekedar hal-hal yang dasar, ya. Ayo coba kita membaca di dalam ayat berapa itu, ya? Ayat 1, 2, 3. Di dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal 4 ayat pasal 6. Baca pasal 5 ayat terakhir dulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Haleluya. Kita percaya detik kita mendengar firman ini, kalau kita membuka hati kita, amin, maka Tuhan telah mengizinkan kita. Haleluya. Tuhan telah mempersilakan kita untuk terus lanjutkan, ya, terus bertumbuh, terus menjadi dewasa. Dengan cara apa? Terus menyediakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan,
sekalipun firman itu keras. Haleluya. Sebab firman itu adalah pedang yang bermata dua. Haleluya. Firman itu makanan yang solid food. Firman itu makanan yang keras. Ya, bukan hanya susu. Ya, ayat 14 dari pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Apakah saudara mau menjadi orang-orang yang dewasa? Bukannya hanya menjadi level orang banyak, menjadi level kerumunan. Kita tidak boleh menjadi Kristen kerumunan. Amin. Ya, kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen pengejar roti. Pengejar pencapaian jasmani, posisi, ya, nama baik dan semua apa yang kita kejar, ya. Pangkat, kedudukan. Kita tidak boleh ada di level itu, tetapi kita harus terus bertumbuh dewasa. Kita tidak boleh ada di level pengajaran-pengajaran dasar. Tetapi dengan cara mendengar firman keras, makanan yang keras, untuk orang-orang yang mau dewasa, maka kita akan terus dibawa di dalam pertumbuhan. Sehingga makanan keras itu harus menjadi makanan harian kita. Daily bread. Makanan firman yang keras. Amin. Pedang bermata dua yang bisa memisahkan, ya, tulang-tulang sumsum, memisahkan pertimbangan-pertimbangan dalam pikiran dan hati kita. Itu yang harus menjadi makanan kita. Itu yang harus menjadi kesukaan kita. Amin. Kalau kita hanya sampai di level dasar, maka kita akan menjadi orang-orang yang sebentar lagi bisa menjadi orang-orang yang murtad. Ya, ketika dapat tantangan, ketika dapat godaan, ya, ketika disodorkan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, maka kita akan mulai mempertimbangkan. Saudara, saya katakan, kita ketika mendengar firman, jangan pernah mempertimbangkan firman. Amin. Yang harus kita lakukan ketika mendengar firman, makanan yang keras, solid food, kita tidak boleh mempertimbangkan dengan akal pikiran kita. Haleluya. Ya, kita tidak boleh membedakan, ya, ini cocok untuk saya atau tidak. Firman itu harus dikatakan yes dan amin. Firman itu harus kita katakan ya, itu adalah kehidupan saya. Itu adalah kebutuhan saya. Kita lihat saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika Yesus menantang mereka dengan perkataan yang keras. Ya, kita melihat di dalam 6 Yohanes pasal 6 ayat 67, ya, ketika ada begitu banyak orang meninggalkan Yesus di ayat 66 karena level mereka hanya sampai di level dasar, ya, hanya sampai di level pengejaran mujizat. Ya, mereka tidak sanggup untuk mendengar Injil Kerajaan. Injil Kerajaan itu Injil yang mencabut, saudara. Injil Kerajaan itu adalah pengajaran rasuli. Kita harus bertekun kepada pengajaran para rasul. Ya, doktrin para rasul itu harus menjadi doktrin kita. Harus menjadi pengajaran kita. Itu namanya kita mau bertumbuh kepada level makanan yang keras. Makanan untuk orang yang dewasa. Haleluya. Kita lihat, kalau ayat 66, banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus karena perkataan yang keras, karena tidak sanggup untuk menerima Injil Kerajaan, makanan untuk pendewasaan, ya, maka murid-murid yang dibawa Yesus, yang mau terkonek dengan Kristus, haleluya, ya, itu diuji, saudara, ditantang dengan perkataan yang keras. Ya, diuji motivasinya, diuji pengikutannya, bukan hanya menjadi follower, saudara. Bukan hanya menjadi Kristen kebanyakan, Kristen kerumunan. Ya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Nah, perkataan ini, saudara, juga menantang hidup kita hari-hari ini. Amin. Di level
saudara jadi jemaat atau saudara menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, seorang pendeta, ya, sebagai seorang pemimpin-pemimpin ya di organisasi, kita pun sedang ditantang dengan perkataan Yesus ini. Apakah kamu mau pergi juga? Ya. Kita melihat bahwa ke level ya, level daripada posisi stature itu pun kita sedang ditantang oleh Yesus. Apakah kamu mau pergi juga? Nah, mari kita renungkan perkataan ini. Mari kita renungkan perkataan ini. Apakah kamu mau pergi juga? Ya. Seringkali di dalam kekristenan kita, di dalam pengiringan kita, di level kehidupan rohani kita, kita sering ditantang, saudara. Amin. Kita sedang di-challenge oleh Tuhan. Apakah kita mau pergi juga? Kita mau pergi dengan perkataan-perkataan orang. Kita mau pergi dengan tawaran-tawaran dunia. Kita mau pergi dengan godaan-godaan. Ya. Hari-hari ini begitu banyak godaan. Hari-hari ini begitu banyak challenge ya di depan kita. Ya, secara global kita sedang di-challenge oleh dunia, saudara. Ya. Sistem dunia sedang men-challenge kita. Situasi, kondisi, keadaan dunia sedang men-challenge kita, saudara. Apakah kita mau terikut dengan arus ya, arus globalisasi, arus perekonomian, ya, arus situasi kondisi yang ada, ya, karena tanpa kita sadari, ketika kita menjadi takut, ketika kita menjadi khawatir dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, tanpa sadari kita sudah pergi meninggalkan posisi sebenarnya hidup kita, posisi rohani kita. Amin. Untuk kita bisa sejalan, selaras dengan perkataan-perkataan Kristus. Haleluya. Jangan pernah bergeser dari posisi kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Seharusnya perkataan-perkataan Kristus, firman Kristus yang harus menjadi makanan rohani kita, yang membawa posisi kita naik menjadi posisi stature, ya, posisi di atas langit, ya, posisi di mana kita tidak dibawa oleh situasi kondisi, berputar-putar di bawah langit dengan segala keadaan, kondisi-kondisi kehidupan, ya. Secara global hari-hari ini kita sedang ditantang oleh dunia. Tetapi kita percaya ketika kita ada di posisi, ya, posisi di mana perkataan Kristus itu memerintah di dalam hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu ketika memerintah di dalam hati kita. Duduk bersama-sama memerintah bersama dengan Kristus. Ya, bersama dengan perkataannya, bersama dengan firman-Nya. Karena hidup kita itu harus selevel dengan perkataan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kalau perkataan Kristus itu berdiri, ya, selevel dengan posisi rohani kita, maka kita percaya perkataan Kristus inilah yang akan memerintah hidup kita. Perkataan Kristus inilah yang akan membuat kita terus bertahan di tengah badai. Perkataan Kristus inilah yang akan membuat kita tidak pergi mengikuti arus orang banyak. Arus orang yang berbondong-bondong ini. Haleluya. Ingat bahwa kekristenan kita tidak boleh berada pada posisi orang banyak berbondong-bondong. Posisi kerumunan orang banyak. Ya. Tetapi posisi kita harus levelnya sama dengan posisi perkataan Kristus. Amin. Kita harus berada pada posisi firman itu yang keras itu, saudara. Di mana firman itulah yang harus memerintah hati kita. Firman itulah yang harus memerintah pikiran kita. Firman itulah yang harus menuntun perjalanan kita. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kita. Firman itu menjadi terang bagi setiap perjalanan kita.
Sehingga perjalanan kita adalah perjalanan yang terus naik, saudara. Ya, kita terus berjalan menuju ke Sion. Makin hari makin kuat. Ya, bukan makin hari makin mengikuti arus. Meninggalkan ya perkataan, meninggalkan firman. Ya. Ingat saudara, kalau kita mulai tidak suka akan firman, ya, tidak suka membaca firman, kita mulai tidak suka mendengar firman. Tanpa kita sadari, kita mulai mengikuti apa? Mengikuti arus. Pergi bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Ya. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Haleluya. Apa saudara? Kita hanyut di bawah arus. Ya. Ingat bahwa kita harus memiliki kehidupan yang higher life. Ya. Higher life itu higher life. Kehidupan yang tinggi, kehidupan yang tidak dibawa oleh arus, tidak dihanyutkan. Ya. Kita harus akurat, kita harus presisi di dalam hal mendengar dan melakukan dengan teliti apa yang kita dengar. Ya. Kita harus mempunyai apa yang namanya divine destiny. Ingat, destiny kita adalah tujuan kita adalah menggenapi semua apa yang telah dirancang oleh Tuhan di dalam kekekalan. Ya, untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Ayat yang kedua dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi apa yang sudah kita dengar dari orangnya Tuhan, dari kebenaran yang sudah dilepaskan dari rumah Tuhan dengan tanda-tanda, ya, dengan hal-hal yang luar biasa yang boleh kita alami, bukan sekedar mujizat-mujizat secara jasmani, saudara, tetapi bagaimana rahasia berabad-abad itu sudah disingkapkan kepada kita, sehingga benar-benar kita terbuka pikiran kita, terbuka mata kita, sehingga kita sadar bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita itu akan menolong roh kita yang baru. Roh Kristus, bagian hidup Kristus, the particle of Christ yang sudah ada di dalam kita ini adalah sebuah kehidupan yang luar biasa. Amin. Kehidupan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kehidupan yang berkemenangan. Bahkan ada roh kebangkitan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bangkit dari segala keterpurukan kita. Amin. Kita bangkit dan kita berjalan bersama dengan Kristus di dalam sebuah kemenangan. Untuk mengalahkan semua tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Bahkan musuh-musuh sekalipun harus berada di tumpuan kaki kita. Amin. Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan yang jatuh bangun, saudara. Tetapi mengalami kemenangan demi kemenangan. From strength to strength. From glory to glory. Haleluya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. From grace to grace. Sebab enabling of grace itu sudah menjadi bagian hidup kita. Diberikan kepada kita. Untuk kita bisa mampu bagaimana kita hidup tidak bisa dibawa oleh arus dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan sampai kita mengikuti arus. Ya.
Iblis itu dia menawarkan arus, saudara. Ya. Dan arusnya ini arus yang kencang. Amin. Makanya ketika kita masuk di dalam aliran sungai kehidupannya Tuhan, jangan hanya semata kaki. Jangan hanya selutut, saudara. Kalau kita hanya masuk selutut, kita masih bisa dibawa oleh arus. Haleluya. Tapi kita harus masuk lebih dalam, sampai di pinggang, sampai di dada. Bahkan kita harus bisa berenang. Nah, kalau kita berenang, saudara, kita bisa melawan arus. Haleluya. Karena ada kekuatan supranatural yang Tuhan sudah berikan di dalam kita. Ya. Bahkan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Kita tidak hanya memiliki Roh Kristus, ya, tetapi Roh Kudus juga diberikan kepada kita untuk memampukan kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk kita bisa berjalan di dalam perjalanan destiny kita untuk melawan arus dunia. Amin. Ya, kita lihat bahwa murid-murid ternyata adalah orang-orang yang sudah teruji dengan perkataan-perkataan yang keras. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap kita, setiap anak-anak rohani yang sudah terhubung ya secara akurat, ya akan menjadi orang-orang percaya yang bukan bisa dibawa oleh arus, saudara. Amin. Yang tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, apakah kamu mau pergi juga? Haleluya. Tetapi menjadi orang-orang yang teguh, yang berkata kepada Yesus, Tuhan, ya ayat 68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Katakan amin. Ya, perkataan Kristus sekalipun keras, firman itu sekalipun keras, tetapi firman itu mendewasakan kita, mengokohkan kita, sehingga kita bisa berdiri di atas batu karang yang teguh. Menjadi gereja yang kokoh, gereja yang kuat, yang tidak bisa terbawa oleh arus. Amin. Apapun tantangan dunia, apapun arus global hari-hari ini yang sedang kita dengar dan kita lihat, pastikan bahwa kehidupan iman, percaya, kehidupan pengiringan kita tidak lagi menjadi kehidupan orang banyak, berbondong-bondong, kerumunan, tetapi kehidupan yang berbeda. Amin. Kehidupan yang tetap kokoh, kehidupan yang tetap teguh, kehidupan yang tidak bisa digoncangkan, tidak tergoncangkan. Karena Kristus sudah menjadi Tuhan dan Raja, bahkan Kristus sudah ada memerintah di dalam hidup kita. Bahkan dia telah memberikan sebuah kerajaan untuk kita hidupi, untuk kita operasikan. Kerajaan itu adalah kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini iman kita terus dibangkitkan. Ya, sendengkan telingamu untuk mendengar Injil kerajaan. Sekalipun harus mencabut tanaman-tanaman yang tidak pernah ditanam oleh Bapa. Amin. Karena engkau akan diposisikan. Ya, doktrin apostolik, pengajaran para rasul akan memposisikan hidup saudara menjadi sebuah kehidupan yang presisi kepada divine destiny. Amin. Destiny Tuhan harus menjadi destiny hidup kita. Kita harus kembali ke perancangan awal Tuhan, yaitu rule and reign, memerintah di bumi. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan selanjutnya mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Dedi. Haleluya. Saya sangat diberkati. Saudara harus lebih penekanannya untuk merespon firman di rumah Tuhan. Tadi mau mengatakan gini loh, saudara. Kita memiliki Roh Kristus dan kita memiliki Roh Kudus. Ini seringkali masih kebingungan dari beberapa orang. Maksudnya
kita memiliki Roh Kristus ini adalah proses kelahiran rohani kita. Manusia itu harus lahir 2 kali, saudara. Yang benar, semua manusia di kolong langit ini manusia roh. Semua. Percaya Yesus, tidak percaya Yesus, tetapi yang tidak percaya Yesus, mereka juga adalah manusia roh yang masih mewarisi roh yang sudah terkontaminasi, adalah roh Adam yang sudah berdosa. Nah, ketika orang lahir secara jasmani di muka bumi ini, secara otomatis, saudara perhatikan ini ya, secara otomatis orang itu lahir secara jasmani, itu terus memiliki yang namanya nature dosa, sifat dosa. Nah, siapa yang harus menyelesaikan sifat dosa itu? Firman harus menjadi manusia. Saudara harus perhatikan ini. Firman harus menjadi manusia untuk mengembalikan. Harus ada nature yang mengalahkan nature dosa, gitu loh, saudara. Yang bisa menyelesaikan sifat dosa itu hanya satu pribadi, yaitu Firman yang menjadi manusia. Pribadi kedua dari Allah itu Firman yang menjadi manusia. Jadi berarti ada kelahiran jasmani. Ketika manusia lahir ke bumi itu kelahiran jasmani, tapi dia juga manusia roh kan, tapi manusia roh yang keturunan Adam pertama, yang sudah jatuh di dalam dosa. Waktu kita lahir dari ibu kita, nature yang diwarisi Adam itu langsung kita miliki, namanya nature dosa. Nature dosa ini tidak bisa diselesaikan dengan kita berbuat baik. Nature ini hanya bisa diselesaikan dengan nature Kristus. Makanya Firman menjadi manusia. Nah, waktu kita percaya, ini percaya benar-benar mengalami perjumpaan yang benar dengan Yesus. Ingat, Yesus tidak bawa agama ya. Dia bawa jalan, dia bawa kebenaran, dia bawa kehidupan. Urutannya, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Ketika engkau ketemu jalan ini, ketika kebenaran yang lama, yang adalah kebenaran Adam itu waktu dia telanjang, menutupi dengan daun-daun pada saat itu tidak layak. Tidak, apa istilahnya nih, Mam? Tidak validasi. Saudara paham atau tidak? Dan banyak orang di muka bumi ini hanya coba cari jalannya sendiri, cari kebenarannya sendiri untuk mengembalikan supaya mereka bisa mengalami yang namanya mati masuk surga dengan 2 cara. Jalan mereka, kebenaran mereka. Nggak bisa. Kita harus bertemu dengan kehidupan. Nah, kehidupan Kristus ini yang adalah Zoe, kita akan menerima waktu kita percaya Yesus. Kita percaya di sini bukan sekedar saudara lahir Kristen, enggak. Tetapi secara otomatis waktu engkau benar-benar mengalami pertemuan pribadi dan engkau percaya di dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan, secara supernatural saat itu engkau mengalami yang namanya kelahiran rohani. Langsung saudara memiliki Roh Kristus. Roh Kristus itu adalah bukan pribadi Kristus. Saya ulangi ya. Roh Kristus itu adalah DNA rohani. Jadi saudara 1 Yohanes berapa itu? 3 ayat 9. Saya ulangi supaya nanti waktu saudara meresponi firman, saudara tidak meresponi dengan kedaginganmu, dagingmu ini, saudara. Saudara, daging ini mengejar tadi apa namanya, Mam? 5 roti 2 ekor ikan. Ini. Makanan supaya kenyang. Tapi kalau saudara mengerti waktu saya percaya Yesus, saya lahir baru, saudara langsung memiliki roh yang baru. Roh itu namanya, Paulus bilang,
Roh Kristus. Beda Roh Kristus dengan Roh Kudus. Roh Kristus adalah ketika saudara percaya di era kita zaman ini, itu yang disebut kelahiran baru. Wajah saudara tetap, wajah Tommy tetap Tommy, wajah mom tetap mom, wajah saudara tetap saudara. Karena itu keturunan dari jasmani dari orang tua kita. Tapi selama kita tidak mempercayai Yesus, tetap wajah kita seperti kita ini, tetapi roh kita itu masih nature Adam yang pertama. Nature yang sifat dosa, yang sudah takluk, yang sudah tunduk kepada suara setan. Berdosa itu artinya melenceng. Siapa yang harus mengembalikan itu? Di era kita ini, waktu kita menangkap firman, ini benar-benar kita percaya, bertobat, buka hati, terima Yesus, langsung roh kita itu sudah menjadi roh Kristus. Apa itu roh Kristus? 1 Korintus 15. Saya ulang ini. Saya tahu ini ada orang baru yang sedang mengikuti, yang masih bingung, atau anak-anak rohani yang masih bingung gitu loh. Saudara, lihat ini ya, saya pelan-pelan. 1 Korintus 15 ayat 45. Saudara lihat, generasi yang belum percaya Yesus, siapapun dia di kolong langit ini, itu adalah generasi Adam pertama yang sudah memiliki sifat dosa. Betul tidak? Ayat 45. Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ada dua Adam sini dong. Adam pertama yang memiliki sifat dosa, Adam terakhir apa? Memiliki roh dan kehidupan, living spirit. Adam terakhir ini tidak berdosa, tidak bisa berdosa gitu loh saudara. Yang tidak bisa berdosa ini yang harus mengalahkan yang berdosa. Saudara harus dengar baik-baik ini. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah. Ini Adam yang berdosa. Kita semua makhluk roh, keturunan Adam yang berdosa. Dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Saudara lihat ini ya. Manusia kedua ini siapa? Siapa ini manusia kedua? Kristus. Manusia kedua. Kalau saya mau katakan cuma ada dua manusia. Manusia pertama keturunan Adam, manusia kedua keturunan Kristus. Bagaimana saudara menjadi manusia keturunan Kristus? Kok amennya nggak ada ini? Saya mau katakan kepada saudara cuma ada dua manusia. Memang banyak manusia. Manusia pertama, Adam dan keturunannya. Oke. Manusia kedua, Kristus dan keturunannya. Saudara jangan tinggal di manusia pertama, keturunan Adam. Semua ini agama apapun mereka keturunan Adam yang sudah berdosa. Bagaimana saudara menjadi keturunan yang berasal dari surga? Bukan masuk ke rahim lagi ibumu dan lahir. Tidak, itu jasmani. Seperti Nikodemus berkata, masa aku harus masuk ke dalam ibu? Enggak, Anda perlu. Seperti ini saja, tapi waktu engkau yang pertama kali ini mendengar, saya tidak tahu mungkin ada satu dua orang, tiba-tiba saya mau bicara ini, saudara. Karena ini esensi rahasia berabad-abad. Saudara mau dengar khotbah apa saja, please. Tetapi kalau saudara nggak mengerti ini, dasarnya ini, saudara. Saudara harus lahir dari Kristus yang adalah second man. Katakan amin. Last Adam. Jangan meresponi firman dengan keturunan Adam ini. Karena cenderung keturunan Adam ini, saudara apa? Selalu menyimpang. Sejak dari Taman Eden itu dia menyimpang, nak mendengar suara Tuhan, mendengar suara setan. Cara saudara waktu sudah lahir baru, saudara sekarang ini keturunan Kristus secara rohani. Jadi roh Kristus di dalam Roma 8 ayat 9 itu, ini yang saya ngomongin, ini esensi. Ini banyak yang tidak diterangkan oleh pendeta. Karena ini setan tidak mau kita tahu.
Setelah saudara percaya lahir baru kepada Yesus, saudara harus melewati yang namanya elementary teaching. Betul atau tidak? Hal-hal dasar. Ibrani 6. Itu harus dilewati hal-hal dasar. Nah, saudara tidak bisa membangun rumah ini dasar dan tinggalkan. Saudara mulai didewasakan dengan membangun struktur sehingga menjadi rumah dan bisa ditinggal. Banyak orang Kristen itu cuma hal dasar. Percaya Yesus mati masuk surga. Tetapi tidak dibangun sebagai sebuah rumah yang dimana Yesus mau tinggal. Katakan amin. Yang membuat kita jadi rumah di muka bumi karena kerinduan Tuhan itu, kita itu bukan lu cepat mati ketemu saya di surga. Enggak. Kerinduan Tuhan itu ada sebuah rumah yang terbangun, yaitu saudara dan saya menjadi rumah rohani, menjadi baitnya Roh Kudus. Kita tidak menjadi bait Roh Kudus kalau kita tidak percaya Yesus. Katakan amin. Saudara harus lihat ini. Pribadi firman yaitu Kristus yang menjadi manusia tidak hanya menebus kita. Tidak hanya menebus kita di ruang dan waktu. Tetapi dia menebus kita menjadi bait Allah. Seperti Yesus bait Allah, kita bait Allah. Sehingga kita menjadi baitnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya bisa tinggal di satu pribadi. Katakan di satu pribadi, yaitu waktu Yesus berjalan selama 3,5 tahun di bumi. Katakan amin. Dwell, tinggal. Nah, sekarang waktu kita percaya Yesus itu tujuannya apa? Supaya Roh Kudus yang sama pribadi ketiga itu yang pernah tinggal di dalam Yesus di muka bumi ini, Bapak-bapak, san-san, anak-anak itu adalah anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Mereka tiga pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Katakan amin. Jadi Yesus itu membuat dia datang ke muka bumi ini gini loh. Aku datang, engkau percaya supaya Roh Kudus pribadi ketiga Allah yang tinggal di dalam saya menjadi tinggal di dalam kita. Jadi waktu saudara saat ini percaya Yesus, sudah ada Roh Kudus kan? Waktu engkau percaya hari ini lahir baru itu, Roh Kudus waktu engkau percaya, Roh Kudus langsung duel tinggal di dalam kita. Sehingga 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita ditebus oleh Yesus untuk menjadi baitnya Roh Kudus. Ini cara nangkap firman, saudara. Supaya saudara gak tersinggung. Waktu engkau menangkap firman keras, jangan tangkap dengan jiwa. Soalnya jiwa ini kotor. Walaupun engkau sudah percaya Yesus, saudara tahu pikiran ini masih kotor. Yakobus 1 ayat 21. Terima firman itu dengan hati yang adalah rohmu yang baru. Katakan amin. Seperti Kristus berjalan di muka bumi ini, selalu dia mendengar suara Bapa, dia tidak pengaruh dengan suara lain. Saya yakin Roh Kristus di dalam kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk menerima pesan-pesan Tuhan sesuai yang diinginkan roh kita yang baru. Problemnya berita-berita yang kita dengar sekarang itu hanya memuaskan jiwa kita. Firman-firman yang memuaskan supaya mujizat terjadi. Tetapi tidak mau cenderung condongkan kepada pendewasaan manusia roh. Nah, ternyata ada Kristen dasar saja elementary teaching. Tapi tidak semua orang Kristen yang di elementary teaching ini diizinkan untuk dewasa. Nah, saudara jangan berhenti di believers, tapi harus members, harus minister, harus murid disciple. Murid baru jadi anak. Anak pun ini ada dua, anak teknon dan anak huios. Dan huios ini yang calon glorious church. Paham atau tidak? Jadi sekarang kalau saudara sadar, dan saudara harus sadar, nggak bisa enggak. Sadarnya itu apa? Sadarnya itu apa? Sadarnya itu saudara harus mendewasakan rohmu yang adalah DNA Kristus, bukan pribadi Kristus ya. Pribadi Kristus itu sekarang ada di mana ini? Duduk sebelah kanan Bapa, betul? Dan kita di bumi ini ada Roh Kudus, pribadi yang menolong kita untuk gini roh. Kamu tangkap firman supaya Kristus di sini jadi dewasa. Dia tidak hanya percaya,
rohmu yang baru itu harus jadi anak, jadi huios, sampai jadi apa, Mam? Glorious Church. Mempelainya. Jadi menangkap firman itu harus seperti Kristus menangkap suara Bapa waktu Bapa Yesus berjalan di bumi. Yesus di muka bumi itu ada makanannya. Makanannya itu Yohanes 3 ayat 34. Rohmu yang adalah keturunan Kristus itu sama makanannya dengan Yesus waktu Yesus berjalan di muka bumi. Karena saudara itu keturunan Kristus secara rohani. Berarti makanan Kristus waktu di muka bumi selalu mendengar suara Bapaknya. Dia dengar suara ahli Taurat, tapi suara ahli Taurat itu tidak mempengaruhi dia. Dia mendengar ejekan orang terhadap dia. Kita pun sekarang itu seperti saya katakan gini loh, dalam tanda kutip, kita itu Kristus. Yang ada suara voice, ada suara tekanan. Saudara mendengar suara itu kan, tapi suara itu tidak mempengaruhi lagi, tapi suara dari suara Bapa, suara orang tua rohani dari rumah Tuhan itu lebih keras berbicara. Saudara itu kan terpengaruh dengan kata ini. Makanya hati-hati siapa yang kita dengar, apa yang kita dengar. Apakah kita dengar itu mendewasakan Kristus, mendewasakan roh Kristus, DNA Kristus itu di 1 Yohanes 3 ayat 9. Tolong buka itu kalau ada di CEB. Oh, saya bergairah ini, saudara. Jadi saudara mau dengar apa kata pun, kalau saudara tidak meresponi dengan roh yang baru, roh Kristus di dalammu itu adalah Zoe. Roh Kristus itu Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis setan datang mencuri, membunuh dan binasakan, tapi aku datang memberikan apa? Memberi hidup. Amin. Waktu saudara percaya, saudara menerima apa yang diberikan oleh Yesus. Amin. Apa yang diberikan oleh Yesus, Yohanes 20 ayat 22. 20 ayat berapa itu? 22. Saudara lihat ya, ini kan yang ayat-ayat ini kan banyak orang tak tersingkap ini. Ini mungkin ada yang baru ini. Apa itu Roh Kristus? Apa itu Roh Kudus? Saudara lihat di sini. Yohanes berapa tadi? Yohanes 20 ya. Perhatikan ini. Ini harus clear loh. Apalagi saudara di track ini harus bisa menjawab tuh. Yohanes 20 ayat 22. Perhatikan ini. Ini waktu Yesus dengan murid-muridnya. Waktu Yesus sudah tubuh kemuliaan. Katakan amin. Kenapa Yesus tidak menghembusi saja waktu dia ketemu murid-murid di Danau Tiberias itu kan? Kenapa Yesus tidak menghembusinya? Belum, saudara, belum waktunya. Yesus harus berjalan 3,5 tahun. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, katakan amin. Dia memulai perjalanan usia 30. Ada dua pengesahan di situ. Yohanes di Sungai Yordan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Tapi di sungai yang sama, Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada approval sebagai anak domba yang menghapus dosa isi dunia. Saudara, di kolong langit ini manusia siapapun, dosamu tidak dihapus dengan saudara, memakai cara kita, berbuat baik, persembahan kambing domba, persembahan binatang-binatang, persembahan 1/10 saudara, persembahan apa saja, bantu sana, bantu sini, bantu panti asuhan, tidak menebus dosa saudara. Itu cuma perbuatan baik saudara. Perbuatan baik saudara. Tidak menghapus dosa. Waktu Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia, itu satu-satunya, bukan salah satu. Dari surga meng-approve, lihat ada 2 approval, ruang dan waktu. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan yang sama, waktu Yesus keluar dari baptisan, surga berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Gereja hanya berputar-putar kepada Yohanes 1 ayat 29. Penebusan, tapi tidak mau didewasakan, menjadi anak Allah dewasa. Jadi waktu saudara percaya Yesus, saudara sudah memiliki Zoe itu. Tidak dengan cara dihembuskan lagi. Saudara menjadi keturunan Adam pertama, cuma Adam yang dihembuskan kan, Kejadian 2 ayat 7. Kita menjadi keturunan Adam yang berdosa ini karena kelahiran jasmani. Saudara paham atau tidak? Dan di Yohanes 20 ayat 22 ini struktur kata mengembuskan dalam bahasa aslinya sama. Saudara perhatikan ini.
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Mengembusi apa ini? Bukan mengembusi Roh Kudus. Yesus mengembusi yang Yohanes 10 ayat 10 itu. Katakan amin. Dia mengembusi Zoe. Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini di era kita kan, bukan di musim kan? Setiap orang yang percaya dia apa? Tidak binasa melainkan beroleh hidup, beroleh Zoe. Jadi era kita ini waktu kita percaya Yesus itu namanya kelahiran baru, tidak dihembuskan seperti murid-murid ini di Yohanes 20 ayat 22. Jadi ayat 22 ini yang dihembusi ini bukan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka. Amin. Ini murid-murid bukan, kita tidak ada di sana. Waktu Adam dihembusi kita tidak ada di sana. Abraham tidak ada di sana. Amin. Musa tidak ada di sana. Yang dihembusi. Tapi waktu Adam lahir, Adam secara otomatis, Abraham lahir, Abraham menjadi keturunan Adam. Katakan amin. Nanti saudara akan bertanya, di mana Abraham ketemu Kristus? Nanti sebentar. Saya akan terangkan kalau cukup waktunya. Nah, saudara perhatikan ini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Ini murid-murid kan? Kita tidak ada di sana kan? Dan berkata, terimalah Roh Kudus ini nanti setelah 50 hari. Katakan 50 hari. Mereka tunggu di loteng Yerusalem. Haleluya. Kok aminnya tidak ada ini? Selama 40 hari, kisah Rasul Yesus menampakkan diri kan? Katakan amin. Baru dorang berdoa 10 hari di Upper Room. Saya sudah ke tempat itu di Israel. Upper Room itu memang cuma bisa diisi oleh 120. Baru secara fully Roh Kudus itu apa? Dicurahkan karena kata dan di sini menunjukkan dua peristiwa. Ia mengembusi mereka, dia membuat generasinya dulu. Katakan amin. Dia membuat apa, Mam? Ciptaan baru dulu yang Yesus sudah teruji di 3 alam. Katakan amin. Ini Yesus sudah turun dari surga. Waktu dia membawa kehidupannya, baru Bapak bilang, ini yang saya tunggu. Ini korban yang sempurna. Katakan amin. Korban anak domba Allah, cara-cara korban persembahan yang lama itu sudah kasusnya ditutup. Case is closed. Katakan amin. Sudah ditutup itu. Ibrani 10 ayat 5 kan? Saudara perhatikan itu. Yesus diberikan tubuh bukan keturunan Anda, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini. Sesudah ini harus tajam. Saudara mengerti, saya berdoa supaya orang yang baru paham ini. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia mengembusi ini gini loh, saudara. Contoh, ini contoh ya. Ini contoh. Saudara bisa lihat ke depan sini. Perhatikan saya. Ini loh. Ini hidup saudara yang ada nature dosa. Katakan amin. Ini harus dihembusi dulu. Lihat di sini, lihat sini semua. Ngerti nggak? Dia membuat apa namanya ini? Apa ini, Mam? Dia mengembuskan supaya coba ambil kertas baru. Ya, sudah berlalu yang lama yang mengembusi mereka, membuat mereka ciptaan baru. Kalau perhatikan, supaya Roh Kudus yang tinggal sama Yesus itu tinggal dalam hidup kita. Dan terimalah Roh Kudus. Kalau murid-murid itu membutuhkan berapa hari untuk menerima Roh Kudus secara pribadi, duel dalam mereka 40 hari Yesus menampakkan diri, 50 hari, oke. Saudara paham atau tidak? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Kan masih butuh 50 hari untuk mereka ada di loteng menerima, berarti butuh berapa hari? 50 hari. Ya katakan yes aja supaya saudara ngerti. Paham atau tidak? Saudara mau dengar firman apapun, kalau nggak ngerti ini, saudara akan menangkap firman itu selalu nguji firman dengan otakmu, dengan jiwamu. Setelah 50 hari, murid-murid terimalah Roh Kudus. Itu di Kisah Rasul pasal 2. Tetapi di era kita nggak pakai 50 hari, saudara. Waktu saudara percaya Yesus, lahir baru itu langsung Roh Kudus itu sudah include di dalam kita.
Tapi problemnya kita dukakan Roh Kudus, kita padamkan dia. Katakan amin. Jadi waktu saudara sebenarnya cara saudara memadamkan Roh Kudus itu apa? Firman yang benar itu Roh Kudus ngomong begini di rohmu. Benar loh itu. Benar loh itu firman. Keras, memang keras. Tapi Roh Kudus akan menolong kita memampukan menangkap firman-firman yang mendewasakan roh kita yang baru. Kita tidak bisa dewasa tanpa firman dan roh. Jadi sekarang saudara ke gereja ikut trek ini bukan takut masuk neraka lagi. Nanti kalau saya ke gereja nanti saya masuk neraka. Itu tidak ada urusan lagi surga dan neraka. Saudara yang sudah mau didewasakan itu butuh firman, tangkap firman. Roh Kudus itu firman yang kau tangkap itu respon. Karena itu mendewasakan rohmu yang baru. Ingat ya, murid-murid zaman itu dihembusi dulu butuh 50 hari untuk terima Roh Kudus. Mungkin saudara berkata, apakah perjalanan Kristus dan Yesus dan murid-murid selama 3,5 tahun Roh Kudus tidak ada? Ada, tapi cuma bisa duel di dalam pribadinya Yesus. Sebagai manusia original. Katakan amin. Ingat, Yesus itu mengenakan tubuh manusia, bukan berarti tubuh manusia bukan keturunan Adam ya. Dia mengenakan tubuh yang disiapkan Bapa, dia tetap Allah. Saya ini Tommy, biar pakai topeng monyet, pakai topeng panda, tetap Tommy di dalamnya. Yesus waktu mengenakan tubuh manusia, kealahannya nggak hilang. Cuma mengkenosiskan diri, dia tidak menggunakan itu. Dia mengenakan tubuh manusia. Saudara harus mengerti ini. Katakan amin. Jadi waktu kita percaya Yesus saat ini, tidak lagi berkata, tinggal 50, tunggu 50 hari, atau tunggu nanti ada doa 10 malam. Berapa tahun lagi tuh? Sudah mau deket ya, pencurahan Roh Kudus itu. Nggak lagi gitu, karena sudah include. Nah, dan Roh Kudus di dalam kita itu kalau saudara gunakan intuisi saudara. Di dalam roh saudara itu ada komunion, ada intuisi, ada apa mam? Hati nurani. Roh Kudus itu berbicara di roh saudara di bagian intuisi. Nangkap firman ini, karena firman ini menolong waktu engkau percaya Yesus Kristus yang adalah roh di dalammu itu masih teknon. Sudah anak tapi masih teknon. Jadi nangkap firman itu Roh Kudus menolong saudara sampai saudara dewasa. Jadi apa? Huyos. Bukan cuma jadi huyos. Huyos itu saudara kalau hidup kerohanianmu huyos ini. So nggak peduli saldomu berkurang, tantangan apa, perang Irak, Iran akan mempengaruhi. Karena yang mempengaruhi hidup kita di luar ini Kristus yang di dalam didewasakan. Melalui saudara menangkap firman. Berarti Kristus punya makanan di surga. Kristus yang di surga. Waktu dia di bumi ini yang di Yohanes 3 ayat 34-nya makanannya sama apa? Melakukan kehendak Allah, kehendak Bapanya, dan menyelesaikan yang mengutus. Jadi sekarang kita menangkap firman di sini saudara, itu mendewasakan supaya apa yang pernah dikerjakan Yesus kita bisa kerjakan sekarang. Katakan amin. Jadi ingat, tidak butuh 50 hari lagi, tidak butuh waktu Yesus bangkit kemarin. Ada beberapa, apa itu dia punya nama itu. Di gereja menunggu doa 10 malam. Tidak salah. Tapi Roh Kudus itu tidak lagi ditunggu saat itu. Sudah ada di dalam saudara. Dengan cara setiap hari merespon firman. Yes, amin. Roh Kudus bilang, ayo kamu yes, amin. Karena firman itu mendewasakan Kristus di dalam saudara. Jadi Roh Kristus yang dihembuskan Yesus di sini bukan Roh Kudus. Ia mengembusi mereka, dia membuat sebuah generasi baru. Dan generasi baru ini sudah dilihat oleh Daud. Serentetan orang. Generasi baru ini sudah dilihat oleh Yoel. Betul tidak? Anak di 120 orang di loteng Yerusalem. Tapi harus dihembusi dulu. Harus keluarkan barang-barang Roh Kudus. Tidak suka baru Roh Kudus mau tinggal. Barang-barang itu dikeluarkan itu bukan dengan cara kita. Dengan cara kita percaya Yesus di era ini. Kita tidak butuh 50 hari lagi. Kalau ada yang baru ikut, sudah orang Kristen. Tapi wow, saya ternyata ini Kristen saya ini cuma ngikut papa mama. Belum ada keputusan. Waktu saya dengar firman ini jadi Roma 10 ayat 8, 9, 10. Ini aku percaya. Saat itu Roh Kudus tinggal dalam hidup. Katakan amin. Tidak butuh 50 hari lagi. Waktu kita percaya sekarang,
Saya sudah keturunan Kristus, memiliki roh Kristus, memiliki DNA rohaninya Kristus, sudah memiliki sifat Kristus, sudah memiliki Zoe, sudah memiliki eternal life. Waktu Yohanes 3:16 itu, Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu akan menjadi yang sulung, betul? Ketika kita percaya, kita menerima roh Kristus, kata Paulus, Roma 8 ayat 19. Kita memiliki Zoe, kata Yohanes, penulis Yohanes 10 ayat 10. Kita menerima dia, roh kita itu yang namanya kelahiran baru. Itu nggak perlu 50 hari. Langsung Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus di dalam kita ini bukan jadi penolong saudara untuk Roh Kudus tolong kasih mobil. Enak aja loh. Roh Kudus jaga saya. Memangnya dia satpam. Malaikat itu yang satpam. Roh Kudus itu paling inti pekerjaannya apa, saudara? Roh Kudus dalam kita. Bukan supaya Roh Kudus tolong itu supaya tetangga itu tergerak. Memang Roh Kudus itu apa itu? Apa ini yang bawa-bawa makanan di rumah ini? GoFood ke apa? Roh Kudus itu dikasih kepada kita itu untuk tujuannya mendewasakan kita. Roh Kudus, kamu cepat dewasa, kamu cepat dewasa, tapi bukan oleh kuat gagamu. Tangkap firman loh, aku menolong mendewasakan ini. Kalau mendewasakan ini, saudara bisa ngangkat meja 100 kilo, bukan? 50 kilo lah. Tapi bagi anak kecil, teknon nggak bisa mengangkat itu. Jadi tujuan orang didewasakan bukan mati masuk surga lagi. Tujuannya. Tetapi disiapkan sebagai mempelainya Kristus. Katakan amin. Dewasa ini akan memerintah bersama Kristus di 1000 tahun damai. Gereja ngajar, yang penting percaya Yesus mati masuk surga. Aduh, tinggalkan pengajaran itu, elementary teaching. Jadi Roh Kudus itu bukan satpam, itu untuk kau perintah-perintah dia. Saudara sudah punya malaikat, setiap orang itu sudah punya malaikat. Penolong, ada ayatnya itu, saudara. Jadi Roh Kudus itu gini, lebih cenderungnya gini loh. Tom, ini nih, saya ngomong. Tom, kamu itu nangkap firman loh. Tujuannya, karena saya tidak bisa mengerjakan engkau kalau engkau tidak punya apa? Firman. Karena firman itu tujuannya bukan untuk apa? Supaya Tommy kaya, saudara kaya, punya ini, masalah selesai. No, no, no. Bukan itu. Roh Kudus itu tujuannya itu terus tangkap firman supaya kita dewasa. Jadi Roh Kudus diberikan kepada para murid-murid, diberikan kepada gereja di era ini tidak butuh 50 hari. Waktu engkau percaya Yesus pada di mana engkau lahir, Roh Kudus sudah ada. Cuma dia berduka terus. Engkau memakai dia karena engkau ada masalah. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus sembuhkan sakit saya. Betul itu, karena Roh Kudus mengambil semua karya Kristus untuk kita. Tetapi yang paling penting Roh Kudus di dalam kita saat ini, waktu kita percaya Yesus, tidak butuh 50 waktu kita percaya Roh Kudus, tinggal Roh Kudus ini. Ayo, ya, saya menolong kau nangkap firman. Firman apa? Bukan firman tentang mati masuk surga lagi. Bukan firman anugerah mati masuk surga. Tapi Roh Kudus menolong kita, dia memberikan anugerah untuk mendewasakan kita. Katakan amin. Jadi Roh Kudus sekarang itu, dia sudah meyakinkan kita, udah kamu tidak usah takut malah. Masalah surga itu waktu engkau percaya Yesus mati masuk surga itu, it's okay. Sudah clear. Tetapi Roh Kudus sekarang itu menolong menangkap firman. Saudara dari rumah Tuhan, jangan mendengar firman yang tidak mendewasakan roh Kudus. Ini nangkap ini firman loh. Nangkap firman ini. Ini firman menolong kita, menolong kamu. Katakan amin. Jadi Roh Kudus sekarang itu bukan saudara pakaikan dia jadi seperti pengantar makanan. Roh Kudus itu saudara memang mengambil semua apa yang sudah dirancang di kekekalan untuk kita saat ini. Tapi Roh Kudus itu, saudara, ini saya berkobar-kobar ini. Dia cenderungnya apa, saudara? Ayo tangkap firman ini. Karena ini firman ini menolong engkau jadi dewasa. Sampai jadi apa? Glorious church. Gereja tidak bisa dewasa dengan aktivitas. Silakan bikin pasca ini, kegiatan-kegiatan ini. Tidak salah. Itu cuma fellowship antara jemaat. Tetapi yang mendewasakan engkau itu ditolong oleh Roh Kudus. Saudara tidak bisa dewasa tanpa Roh Kudus. Jadi tujuan Roh Kudus diberikan, saudara jangan dukakan dia, jangan apalagi padamkan dia. Katakan amin. Ada 3 saudara menghujat Roh Kudus, memadamkan dia, apalagi yang satu. Mendukakan dia. Dia pribadi, saudara. Jadi Roh Kudus ini, ayo Tom tangkap firman. Saat ini saudara tahu nggak?
Tadi luar biasa yang mau sampaikan itu. Tapi kalau saudara cuma tangkap supaya saya kaya, salah saudara. Saudara menangkap firman tujuannya untuk dewasa. Ingat ya, kami tidak menyalahkan kegiatan pasca ini main, jalan obor, silakan. Itu aktivitas. Fellowship antara gereja satu dengan gereja menunjukkan kuasa kesatuan secara organisasi. Tapi untuk mendewasakan engkau adalah respon kita terhadap makanan. Makanan itu harus keras supaya terlatih panca indera kita. Yakobus Ibrani 5 ayat 14 bukan? Makannya solid food. Kalau saudara nangkap dengan daging, saudara bilang ini keras. Kedagingan bilang keras, tapi Roh Kudus bilang itu makananmu loh. Itu makanannya mendewasakan engkau jadi glorious church. Itu makanannya membuat engkau jadi huyos sehingga engkau bisa men-take over keadaan situasi. Dan ingat saudara, orang yang dewasa kita akan memerintah bersama Kristus. Katakan amin. Itu akan menjadi realita. Ingat, Roh Kudus itu bukan menolong saudara supaya mengambil efek darah Yesus, bilur-bilur Yesus 2000 tahun lalu yang sudah ditakta itu, ambil untuk kesembuhan kita saja. Tapi kalau saudara didewasakan, saudara bisa tahu ini makanan yang menyehatkan saya. Saudara mau mana? Sehat atau saudara bilang, saya sakit supaya saya sembuh. Lebih bagus saudara itu bisa menguasai diri supaya sehat. Roh Kudus menolong kita. Ada apa-apa? Tuhan, saya mau sakit supaya sembuh. Nggak begitu kan saudara. Saudara ada obat merah. Pas ini ada yodium ini. Obat merah. Saya mau balap-balap di tikungan biar jatuh saja. Kan sudah ada obat merah. Itu saudara menyalakan kasih karunia saudara. Katakan amin. Jadi inti Roh Kudus diberikan kepada gereja saat ini bukan supaya Tuhan menolong engkau sakit sembuh saja, mengambil karya Kristus untuk engkau sembuh, menolong kebutuhan anakmu bisa sukses. Bukan itu pekerjaan Roh Kudus intinya. Pekerjaan Roh Kudus inti dalam hidup kita itu supaya kita diizinkan menjadi dewasa. Supaya kita menjadi eklesia, parlemen Tuhan. Banyak orang Kristen, maaf, mungkin dalam tanda kutip, saya berani bicara. Banyak orang Kristen percaya Kristus mati masuk surga. Tapi dia tidak jadi parlemen Tuhan di bumi. Banyak penduduk Manado, banyak penduduk Indonesia, penduduk Papua. Tapi tidak semua menjadi eklesia, menjadi parlemen. Apa seluruh rakyat Manado ini duduk di DPR? Nggak cukup gedungnya. Itu cuma orang-orang pilihan. Saya berdoa buat saudara-saudara tidak hanya percaya Yesus mati masuk surga, tapi saudara menjadi parlemennya Tuhan, eklesia. Kalau di terjemahan lain di Matius 16 itu aku akan mendirikan jemaatku, itu aku akan mendirikan apa? Gerejaku. Itu aku akan mendirikan apa itu, Mam? Eklesiaku, aku akan mendirikan legislatif. Jadi banyak orang Kristen, maaf ya, mati masuk surga memang. Tapi mereka tidak bisa memerintah kehidupan. Legislatif. Divine legislatif, eklesia, saudara. Kita ini adalah pengambil keputusan. Wow, saudara menjadi orang penting di alam roh. Nggak punya jabatan mungkin secara DPR, itu memang mereka terpilih, bukan masyarakat yang memilih. Tapi eklesia bukan pilihan masyarakat, atau pilihan jemaat, atau pilihan pendeta-pendeta. Yang dipilih pendeta itu ketua sinode, ketua DPD. Tapi gereja kami nggak memilih, saudara. Bukan demokrasi, tapi apa kita itu? Apa ini kalau sentral ini? Teokrasi. GGK itu tidak ada perebutan kursi-kursi. Oh, ketua MD. Itu dengan sukarelawan. Bekerja dengan tidak menuntut saudara. Dan saya mau beritahu, mungkin engkau tidak terpilih anggota dewan. Itu pilihan manusia. Tapi eklesia itu, dewan Allah itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Saya boleh katakan begini. Tidak semua orang Kristen itu eklesia. Saudara mati masuk surga memang, tapi saudara punya hidup berantakan. Kalau eklesia itu kata Yesus berkata Matius 16 itu, saya tambahkan ya, Dedi bergelora ini. Kemarin kita count di sini saya berdiri 4 jam tuh tidak ada yang beranjak. Ada yang beranjak karena pergi ke toilet. Nah, ini. Dan aku berkata kepadamu ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada engkau adalah Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaat ini ada pesannya kurang pas, saudara. Kalau bahasa Inggris ini dipakai kata legislatif. Di terjemahan apa itu? TPT. Terjemahan lain tidak pakai jemaatku. Pesannya cetek sekali, saudara. Tetapi aku akan mendirikan eklesiaku, dewan kota, saudara.
secara rohani. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kalau kehidupan saudara stres, itu alam maut sudah menguasai saudara. Tidak ada uang, stres, berantem terus. Eklesia itu orang yang kokoh di atas batu karang. Amin. Dan eklesia itu saudara tahu, dia pemegang kunci. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saya kalau datang masuk ke rumah di Manado ini, saya sudah punya kunci. Kalau ada orang sudah tidur, saya tidak perlu teriak-teriak karena saya sudah pegang kunci. Bahkan eklesia itu bukan pemegang kunci. Eklesia itu yang ditulis di jemaatku, itu mereka adalah kunci. Saya berdoa saudara, tidak semua orang Kristen itu kunci. Kunci itu membuka dan menutup. Dia punya otoritas untuk membuka dan menutup. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Urusan surga itu misteri Yesus. Saudara usah hakim, ini orang masuk neraka, ini orang masuk surga. Tuhan punya urusan dengan mereka. Katakan amin. Tetapi tujuan gereja, Roh Kudus diberikan kepada kita itu bukan cuma untuk kita ini, minta uang SPP. Aduh, cetek sekali kekristenan kayak gitu. Roh Kudus selesaikan masalah saya. Tidak. Selesaikan hutang saya. Roh Kudus tidak mau bayar karena Roh Kudus tidak pegang uang. Amin. Roh Kudus memampukan saudara itu untuk menghadapi hutang dengan cara hikmat Tuhan sehingga engkau bisa menebus kebodohan saudara. Amin. Tuhan menebus kita dari dosa, tapi kalau hutang kita yang bayar, kita yang harus tebus. Tapi Roh Kudus menolong kita tahu menata uang, mengelola. Itu eklesia. Saudara menjadi eklesia, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kunci bukan pemegang lagi. Pribadimu adalah kunci, menjadi orang kunci. Elia itu orang kunci di zamannya. Musa itu orang kunci di zamannya. Di setiap zaman Tuhan punya orang kunci. Tuhan, saudara, ada orang kunci di zaman ini. Apa yang kamu ikat di bumi terlepas dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Jadi ketika kita menjadi eklesia, Roh Kudus menolong kita itu supaya kita dipersiapkan menjadi anak laki-laki di Wahyu 12 itu saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara paham ini. Sekarang saya sudah memiliki Roh Kristus. Roh itu ditolong oleh Roh Kudus untuk menangkap firman-firman, untuk menjadikan saya itu apa? Dewasa, eklesia, menjadi orang kunci, bukan sekedar pemegang kunci. Lama-lama saudara lepas kunci itu. Tapi kemana saudara pergi, saudara orang kunci, orang pembawa solusi maker. Amin. Pembuat, bukan history maker, bukan trouble maker itu apa? Trouble maker. Ayo saudara. Saya kalau ketemu anak-anak rohani di sini, tidak bicara lagi pencapaian ini. Tidak pernah, udah kekurangan, udah kalau engkau orang kunci, engkau akan menghandle kekurangan itu. Waktu engkau diberkati, engkau bisa menghandle kekayaan. Problem orang Kristen saya, waktu susah, waktu miskin dia bisa handle. Waktu penderitaan dia kuat. Tapi waktu diberkati dia tidak bisa handle. Artinya waktu menderita saudara bisa menang, tapi saudara kalah dalam kesenangan-kesenangan kelimpahan ya. Saya berdoa dalam nama Yesus engkau akan menjadi eklesia. Roh Kudus ini bukan tujuannya menolong saudara mencukupi makan minum saudara. Udah enggak di level itu. Roh Kudus sekarang itu menolong Roh Kristus di dalam saudara. DNA Kristus. Zoe. Karena saudara masih teknon waktu percaya. Dia mau itu jadi dewasa sampai menjadi glorious church. Selamat datang di kerajaan Allah. Saya yakin saudara terus maju. Ketika engkau dewasa, tantangan berat apapun, Goliat yang datang tidak masalah bagi Daud, katakan amin. Tapi masalah bagi Saul, masalah bagi Teknon, tidak masalah bagi Daud yang huyos, kira-kira gitu. 10 raksasa di Kanaan, masalah bagi 10 pengintai, tapi tidak masalah bagi Yosua dan Kaleb. Amin. Objek tantangan yang kita lihat itu sama, tapi perspektif ilahi berbeda. Haleluya. Goliat sama, tapi perspektif Saul ketakutan, perspektif Daud tidak pernah takut. Haleluya. Saudara akan mengalahkan raksasa saat ini karena engkau lebih dari raksasa. Engkau memiliki DNA Kristus yang Paulus berkata, kamu lebih dari pemenang. Kita sudah punya DNA pemenang, bukan DNA pecundang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak rohani. Saya yakin firman Allah mungkin ini tidak panjang. Kalau saudara ditolong oleh Roh Kudus, engkau akan mampu menangkap firman. Karena itu tujuannya bukan menjawab semua doa,
menjawab kebutuhan sandang, pangan, papan, saudara, tapi mendewasakan engkau. Otomatis semua sandang, pangan, papan, status pun Tuhan akan beri. Tapi kejar stature dulu, posisi rohani. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.